Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sudah pada sarapan ya. Ya, karena sarapan bisa membantu proses pembelajaran pada pagi hari ini. Dimana sarapan bisa meningkatkan ingatan kalian dan juga tidak bermasalah dengan perut kalian yang kosong. Ya, sebelum kita berlanjut ke pelajaran, izinkan Bapak untuk mengabsen kalian terlebih dahulu biar tidak ada yang kelewat ya. Sebentar. Beni, Adi, Jono, Asoy, Putri, hadir semua ya. Oke, terima kasih hadir semua. Baik anak-anak, alangkah lebih baik lagi sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Ketua Kelas Budi untuk memimpin doa. Doa dimulai. Ya, terima kasih Budi. Baik anak-anak, ya ketemu lagi dengan saya pada hari ini di mata pelajaran sosiologi. Ya, seperti minggu lalu kita sudah mempelajari tentang partikularisme kelompok. Hari ini ya kita akan belajar mengenai struktur sosial dan diferensiasi sosial. Baik, sebelum itu Bapak sampaikan dulu. Tadi ya, ketika Bapak ingin berangkat ke sekolah, tepatnya pukul 6 tadi, Bapak mampir dulu ke toko kelontong, nggak jauh dari rumah Bapak, sekitar 100 meter ya. Di sana Bapak ingin membeli ballpoint ya, karena ballpoint Bapak habis. Bapak mampir ke toko itu, Bapak beli ya, udah milih, udah mau bayar kasir. Dengan spontan ya, kasir itu berdiri ketika ada orang masuk ya. Entah itu Bapak nggak tahu siapa dia ya, masuk berdiri kayak memberi salam pada Bapak itu tadi yang datang. Setelah Bapak itu lewat, saya sampaikan, saya tanya ya, Bapak tanya ke kasir, Mbak, siapa itu? Pemilik toko Pak. Oh iya, karena dia berdiri memberi salam kepada pemilik tokonya. Nah, cerita Bapak itu akan menyambung pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum itu mungkin ada anak-anak ya yang sudah belajar di malam, sudah membaca di malam, ingin menyampaikan hasil bacaannya untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Ya, ada yang ingin menyampaikan hasil bacaannya, tidak apa-apa ya, sedapatnya. Silakan untuk bahan diskusi kita pada hari ini. Iya, Asoy, tepat sekali ya, benar kan Asoy ya. Jadi struktur sosial itu berkenaan dengan status dan peran. Gak apa-apa Asoy. Ketika kita berbicara mengenai struktur sosial ya, di situ ada individu dan masyarakat. Individu di dalam suatu masyarakat pastinya memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik perbedaan dari usia, baik dari pekerjaan, ya, tingkat pendidikan, maupun jenis kelamin. Perbedaan ini di dalam sosiologi dinamakan diferensiasi sosial. Apa? Ya, diferensiasi sosial. Apa itu diferensiasi sosial? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, ada nilai lebih jika ada yang berani menyampaikan hasil bacanya juga mengenai diferensiasi sosial. Ada? Ya Putri, silakan Putri. Ya, tepat sekali Putri. Jadi diferensiasi sosial ini merupakan proses ya, proses di mana kelompok-kelompok sosial terpisah satu sama lain, baik itu kegiatannya, simbolnya ya, maupun aturannya, itu terpisah satu sama lain. Kemudian
Dari kelompok-kelompok itu, ya, di dalam kelompok-kelompok itu membentuk struktur sosial. Ya, jadi apa ulangi, dalam sosial itu ada individu, di dalam masyarakat itu ada individu, ya, di mana individu memiliki latar belakang yang berbeda, jenis kelamin, pendidikan, usia, ataupun tingkat pendidikan itu berbeda. Kemudian perbedaan itu dalam sosiologi dinamakan kelompok sosial. Ya, dinamakan, maaf aku ulangi, perbedaan itu dinamakan diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial itu merupakan proses di mana kelompok-kelompok sosial terpisah satu sama lain, tidak ada yang sama. Ya, seperti itu, bisa dipahami ya. Baik, kemudian Bapak mengambil pendapat sosial dari Suryono Sukanto, ya, Bapak sosiologi, di mana Suryono Sukanto, ya, melihat struktur sosial, bisa dilihat ya dari gambarnya ya. Melihat struktur sosial merupakan hubungan timbal balik antara posisi sosial dengan peranan sosial. Ya, ini hubungan timbal balik menurut Suryono Sukanto. Karena apa? Di dalam kita berhubungan dengan orang, pastinya secara sadar atau tidak sadar kita berlaku sesuai dengan status dan peran kita. Ya, mungkin dari anak-anak ada juga yang ingin menyampaikan mengenai struktur sosial, mungkin berbeda ya dari ahli siapa, berbeda dengan yang Bapak sampaikan. Ya, mungkin ada. Ya, jika tidak ada nanti Bapak uraikan dulu ya. Ya. Jadi inilah ya struktur sosial menurut Suryono Sukanto, bahwa hubungan manusia, hubungan masyarakat atau hubungan antar individu itu dilandaskan dari posisi dan peran atau status. Ya, contohnya tadi, ya, jika kita ambil contoh seperti tadi yang Bapak sampaikan di awal mengenai cerita Bapak. Bapak pergi ke toko kelontong untuk beli ballpoint, ya. Di sana Bapak sebagai pembeli. Ketika Bapak ingin bayar ballpoint itu, tiba-tiba kasirnya berdiri kepada seorang, ya, pada seorang yang baru datang, laki-laki. Ternyata itu adalah pemilik toko. Ya, jadi itulah ya spontanitas, ya, di mana sikap pembeli, maaf aku ulangi, sikap kasir dengan pemilik toko itu berbeda. Ya, itu didasari oleh struktur sosial. Ya, nanti untuk jenis struktur sosialnya kita pelajari, kita bahas setelah ini. Baik, itu ya, itu menurut Suryono Sukanto. Kemudian menurut Masikun, ya, dalam hal ini membedakan dalam konteks Indonesia, membedakan struktur sosial menjadi dua. Ya, dua. Struktur sosial secara horizontal dan struktur sosial secara vertikal. Seperti ini gambarnya. Ya, baik. Ini struktur sosial secara horizontal. Mengapa horizontal? Horizontal itu bisa dikatakan adalah sejajar, sama, ya, tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih baik. Di sini ya struktur horizontal, suku, agama, dan ras ini termasuk dalam perbedaan secara horizontal di dalam struktur sosial, atau bisa kita katakan adalah diferensiasi sosial. Ini struktur sosial ya secara horizontal juga dikatakan sebagai diferensiasi sosial karena asumsinya adalah sejajar, seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, struktur sosial secara vertikal, ya, secara vertikal. Kenapa secara vertikal? Karena diurutkan melalui tingkat sesuatu yang yang dianggap berharga. Ini bisa umur, ya, pekerjaan, pendidikan, keturunan. Ini termasuk dalam struktur sosial secara vertikal. Sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai struktur sosial dan bentuk struktur sosial dalam konteksnya Indonesia. Ada? Iya, silakan.
Budi. Ya, terima kasih Budi atas pertanyaannya. Jadi Budi bertanya, pada intinya apa sih Pak ya yang bisa kita ingat dari struktur sosial? Ya, baik, terima kasih Budi. Jadi di dalam struktur sosial yang perlu kita ingat adalah ya, ini juga perlu teman-teman jadikan sebagai kunci ya ketika kita berbicara sosial. Teman-teman harus ingat ini, yaitu dua konsep penting dari struktur sosial. Itu ada dua, status dan peran. Itu saja ya. Di dalam struktur sosial itu bermain status dan peran, karena kita berkomunikasi, kita berinteraksi itu berdasarkan status dan peran kita ya. Jadi kita melakukan sesuatu, lihat dulu siapa kita, apa kita statusnya, dan juga peran apa yang harus kita lakukan ya. Jadi itu ya Budi ya. Jadi yang harus kita ingat atau mungkin kunci dari struktur sosial itu dua konsepnya, konsep pentingnya, struktur dan mohon maaf ulangi ya, ada dua konsep pentingnya, yaitu status dan peran. Seperti itu ya. Ya. Itu juga Bapak sampaikan, apa sih fungsinya? Apa sih fungsi struktur sosial ini? Ada yang bisa menyampaikan fungsi dari struktur sosial? Ya, baik, Bapak sampaikan ya. Jadi fungsi dari struktur sosial ini bisa dikatakan sebagai pengawas sosial. Ya, struktur sosial ini berfungsi sebagai pengawas sosial dan juga menekan kesalahan-kesalahan yang terjadi, baik kesalahan melanggar norma, nilai, aturan di dalam masyarakat. Ya. Maka dari itu, struktur sosial membatasi pergerakan kita, peran kita, seperti itu. Dipahami ya dari struktur sosial ya. Adakah yang ditanyakan dari struktur sosial yang kita telah bahas barusan? Baik, kalau belum ada ya, kembali lagi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai diferensiasi sosial ya. Apa itu diferensiasi sosial? Telah kita bahas tadi bahwa apa itu definisi diferensiasi sosial, bagaimana bentuknya, kita sudah bahas. Kemudian diferensiasi sosial ini merupakan pengklasifikasian atau penggolongan terhadap sesuatu yang berbeda namun biasanya sama atau sejenis ya, atau sejajar ya. Jadi sama di sini itu maksudnya adalah sejajar, sama rata. Asumsinya adalah tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih baik. Namun dalam kenyataannya itu berbeda lagi ya. Kenyataannya banyak ya sifat-sifat yang menganggap bahwa suku saya lebih baik, ras saya lebih baik, agama saya lebih baik. Itulah kenyataannya. Seperti contohnya pada daerah Afrika Selatan ya, menganggap bahwa ras kulit hitam itu tidak lebih baik dari ras kulit putih. Ya, itu sungguh miris ya, karena seharusnya kita sama ya, saling melengkapi, tapi merasa paling baik satu sama lain. Itu. Kemudian ya, dari diferensiasi sosial ini melahirkan kemajemukan sosial ya. Jadi atau plural society, karena perbedaan ras ya, tadi perbedaan itu. Dalam gambaran seperti ini ya, ini tingkatannya. Diferensiasi sosial melahirkan kemajemukan sosial karena berdasarkan perbedaan horizontal, tadi ras ya, agama, juga budaya, kemudian melahirkan kemajemukan sosial. Lantas apa dasar dari kemajemukan sosial ya, apa dasarnya? Ini pertanyaan besar. Jadi dasar dari kemajemukan sosial itu ada tiga, berdasarkan ciri fisik, berdasarkan ciri budaya, dan satu lagi apa? Ayo, adakah yang ingat? Ya, adakah yang ingat? Baru dua ya, silakan ya, kalau bisa sampaikan. Belum ya? Kalau belum ada yang menjawab, jadikan itu PR. Intinya ada tiga ya, silakan kalian cari sendiri. Dari ciri fisik,
dan ciri budaya. Satunya apa? Ya, silakan cari sendiri. Oke ya, ada 3. Baik. Jadi itulah ya, struktur sosial dan diferensiasi sosial yang telah kita bahas pada pagi hari ini. Ya, waktu telah menunjukkan pukul 10.30 yang mana tibalah saatnya kita untuk menyelesaikan pelajaran pada pagi hari ini. Kita terasa ya, 1,5 jam kita telah membahas mengenai struktur sosial dan diferensiasi sosial. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik, Bapak sampaikan poin dari pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama kita telah membahas apa itu struktur sosial, definisinya apa, fungsinya apa, terus juga bentuknya apa dalam konteks Indonesia. Yang kedua adalah diferensiasi sosial, definisinya apa dan dasarnya apa, itu telah kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat dan bisa kita manfaatkan untuk menganalisis kehidupan di sekitar kita. Marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas Budi untuk memimpin. Doa dimulai. Ya, terima kasih Budi. Ya, itu saja anak-anak ya, tidak ada yang kurang ya. Ada pertanyaan ya. Jika ada pertanyaan, silakan simpan pertanyaannya, kita sampaikan atau teman anak-anak sampaikan di pertemuan berikutnya. Tidak apa-apa ya. Itu ya. Oke anak-anak, Bapak doakan semoga sukses. Jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.